arifin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirah min al-muqarrabin kasrana wal yahsana fi al-yaqima bil zawal. Ya mubdi abil misal walakal hamdu walakal syukur walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya paman-pamannya baginda Nabi Muhammad atau saudara daripada ayahnya yang bernama Abdullah itu ada 12. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga Abu Thalib, dan yang keempat Abu Lahab. Lalu dilanjutkan yang kelima yaitu wal khamisu al-Hars. Paman Nabi yang kelima atau saudara ayahnya baginda Nabi Muhammad yang kelima adalah Hars. Wa ummuhu Samrah, ibunya bernama Samrah binti Jundab, putri daripada Jundab. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalib. Paman Nabi yang bernama Haris ini adalah yang paling tua di antara putranya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini kan kakeknya baginda Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, dan pamannya yang bernama Haris ini adalah saudara tertua yang paling tua daripada putra Abdul Muttalib. Wa bihi kana yukna, dan Haris ini diberi nama kunyah dengan nama Abdul Muttalib. Falam yudrik al-Islam, paman Nabi yang bernama Haris ini tidak menjumpai Islam. Maksudnya apa? Ailam yudrik zaman Nabi satihi, dia tidak menjumpai masa terutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih masa fatrah. Masa fatrah itu ialah masa mulai dari wafatnya Nabi Isa sampai baginda Nabi Muhammad. Nah, jadi paman yang bernama Haris ini belum menjumpai terutusnya Rasulullah SAW, karena pamannya yang bernama Haris ini adalah saudara yang paling tua. Wasadisu, yang keenam, pamannya Nabi dan Nabi Muhammad Az-Zubair, bernama Zubair. Wa ummuhu, ibunya Ummu Abdillah. Walam yudrik al-Islam. Nah, pamannya yang bernama Zubair ini juga tidak menjumpai Islam. Jadi pada waktu semasa hidupnya paman yang bernama Haris dan Zubair ini, Islam itu belum masuk, dalam arti paman Rasulullah SAW itu belum diutus. Lalu yang wasabi'u, yang ketujuh, Jahlul bitaqdimil jim, dengan mendahulukan huruf jim al-maftuhati yang di fathah, alal ha'i sebelum ha, as-sakinati yang mati, al-muhmalati yang tidak ada titik. Wakila, ada yang mengatakan hajlun bitaqdimil ha, dengan mendahulukan huruf ha al-muhmala yang sepi dari titik, al-muftuha alal jim, yang mana huruf jimnya di fathah. Yang mana alal jim as-sakinah, yang mana huruf jimnya di sukun, as-sakinati yang disukun. Jadi ada yang mengatakan jahlun, ada yang mengatakan hajlun.
Wa ummuhu Ummu Hamzah, ibunya itu adalah ibunya paman Nabi yang bernama Hamzah. Jadi saudara seayah, jadi saudara seibu dengan paman Nabi yang bernama Hamzah. Wassaminu yang kedelapan Abdul Ka'bah, bernama Abdul Ka'bah. Wa ummuhu Ummu Abdillah, ibunya Abdul Ka'bah ini adalah ibunya Abdullah, berarti ibunya sama seperti ibunya ayahnya Nabi Muhammad. Walam yudrik al-Islam, nah Abdul Ka'bah ini juga tidak menjumpai Islam. Walam yakun lahu naslun, dan dia tidak memiliki keturunan. Wattasi'u, lalu yang kesembilan pamannya Nabi Muhammad Usamun, bernama Usam. Biqaf, dengan didahului huruf qaf, matmumatin yang didomah. Fa musalsalatun maftuhatin, fa musalsalatun, fa musalasatin maftuhatin, dan huruf sa yang di fathah, usam, qafnya di doma, sa-nya di fathah. Wa ummuhu Ummul Hars, dan ibunya daripada paman Nabi yang bernama Usam ini sama seperti ibunya Hars, paman Nabi yang bernama Hars. Wa huwa mata saghiran, yang mana paman Nabi yang bernama Usam ini wafat di usia masih kanak-kanak, masih kecil. Lalu wal asiru yang ke-10 Dirar, paman Nabi yang bernama Dirar. Wa ummuhu, adapun ibunya adalah Ummul Abbas. Jadi ibunya Dirar itu sama dengan ibunya paman Nabi yang bernama Abbas. Mata fi ayamin uhiya ilan Nabi, uhiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana paman Nabi yang bernama Dirar ini wafat di hari di mana Rasulullah mendapatkan wahyu. Walam yusallim, dan dia belum sempat masuk Islam. Wa kana min fityanin Quraisyin jamalan, dan paman Nabi yang bernama Dirar ini termasuk pemuda-pemuda Quraisy yang sangat tampan, wasakhoin, dan juga sangat dermawan. Wal hadiya asyara, paman Nabi yang ke-11 Al-Ghaidak, bernama Ghaidak. Bifathil ghain, yang di fathah huruf ghainnya, al-mu'jamah, yang mempunyai satu titik. Wa huwa laqabuhu. Nah, Ghaidak ini adalah nama julukan. Sementara wa ismuhu, nama aslinya adalah Mas'ab. Wakila, ada yang mengatakan Naufal, nama aslinya adalah Naufal. Fakana ajwadu Quraisy, dan paman Nabi yang bernama Ghaidak ini adalah termasuk di antara orang yang paling dermawan di kalangan kaum Quraisy. Wa aksaruhum ta'aman, yang banyak memiliki makanan, wa malan, dan harta di kalangan kaum Quraisy. Walihaza, oleh karena paman Nabi Ghaidak ini banyak hartanya, banyak makanannya, dan sangat dermawan, lukiba, maka dia pun dijuluki dengan bil Ghaidak, dengan julukan Ghaidak. Wasaniya asyara, yang ke-12 paman Nabi Al-Muqawwam, ada yang nyebutnya Muqawwim, bikasril wawu, bi fathil wawu, dengan di fathah huruf wawunya, wa kasriha, dan di kasrah, boleh di fathah, boleh di kasrah. Muqawwim, Muqawwam. Wa ummuhu, adapun ibu daripada pamannya Nabi yang bernama Muqawwam adalah Ummu Hamzah, saudara seibu dengan paman Nabi yang bernama Hamzah. Nah, jadi ke-12 paman Nabi ini ya satu bapak, dalam arti
12 paman Nabi ini ayahnya bernama Abdul Muthalib. Nah, kan tetapi ada yang beda ibu. Nah, kalau dalam bahasa Arab paman saudara ayah itu ammu. Tapi kalau saudara ibu namanya khalun. Kalau bebe ammatun, kalau itu dari saudara ayah, kalau dari saudara ibu berarti khalatun. Kalau kita ini kan mamang, bibi, nak dari bapak, dari ibu, ya sama sebutannya. Nah, yang kita ketahui kan, pamannya Nabi ini kan, umumnya yang kita ketahui siapa? Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib. Nah, itu yang umumnya kita ketahui. Sementara kalau diteliti, kita pelajari bahwasanya paman-paman yang baginda Nabi Muhammad itu ada 12. Nah, akan tetapi wa minan nas, dan di antara para ulama ya'idduhum ada yang berselisih pendapat. Ngatakan bahwasannya pamannya Nabi Muhammad asyaratun ada 10 bukan 12. Wa yaj'alu abdul Ka'bah wal muqawwim wahidan. Kenapa dijadikan 10? Karena mereka menganggap paman Nabi yang bernama Abdul Ka'bah dan Muqawwim itu wahidan, dianggap satu orang, bukan 2 orang tapi 1 orang. Wah Jahlan wal Ghaidak, dan paman Nabi yang bernama Jahlun dan Ghaidak juga wahidan, dianggap 1 orang. Maka jadi berjumlah 10. Wal ashqa. Nah, kalau tadi kan 12 itu termasuk saudara seayah, ya, saudara seayah. Nah, dari saudara seayah ini yang sekandung wal ashqa, dari saudara seayah yang jumlahnya 12 ini tadi, yang sekandung li'abdillah dengan ayahnya baginda Nabi yang bernama Abdullah, yaitu walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi orang tua baginda Nabi Muhammad. Min haula, dari 12 bersaudara ini yang kandung cuma salah satu 3. Siapa? Abu Thalib wa Zubair wa Abdul Ka'bah. Jadi saudara kandung Abdullah, ayahnya baginda Nabi Muhammad, itu Abu Thalib, Zubair dan Abdul Ka'bah. Jadi saudara kandung cuman 4. Nah, yang sisanya yang 8 yaitu saudara seayah. Wa'lam, dan ketahuilah anna ammatahu. Nah, ammatahu ini jamak dari ammatun. Jadi adapun bibi-bibinya baginda Nabi Muhammad berarti siapa? Saudari ayahnya. Jadi dulur betinonya ayahnya baginda Nabi Muhammad, saudara perempuan. Saudari perempuannya ayahnya itu situn, ada 6. Jadi berapa jumlahnya? Saudara-saudari ayah 6 ditambah 12, 18. Ihdaha, salah satu dari 6 itu bernama Sofiyah. Wahia Ummu Zubair bin Awam, dia adalah ibu dari Zubair bin Awam. Wa ummuha, dan ibu daripada Sofiyah adalah Halah binti Uhaib. Berarti Halah binti Uhaib. Halah binti Uhaib ini kemarin diterangkan ibu dari siapa? Ibu dari pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Jadi saudara kandung paman Nabi yang bernama Hamzah. Ya, Sofiyah dengan Hamzah berarti dua beradik.
Ummu Hamzah, disebutkan terangan Ummu Hamzah. Jadi ibunya pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Tuwfiyat fil Madinah. Bibi Nabi yang bernama Sofiyah ini tadi saudari ayahnya, jadi saudara perempuan ayahnya yang bernama Abdullah itu wafat di kota Madinah fi khilafati Umar bin Khattab, di masa Khalifah Umar bin Khattab, fi sanatin isyrina, di tahun ke-20 Hijriah. Walaha salasun wa sab'una sanatan, dan dia di usia berapa? Salas berapa? 3. Wa sab'un sab'una berapa? Arba'in berapa? 40. Kalau sab'in nah 70. Salasun 3, sab'un 70, sab'una karena dibaca rofa, kalau dibaca nasab sab'in. Di usia 73 tahun. Wa dufinat bil Baqi, dan dia dikebumikan di tanah Baqi. Wakila, ada yang mengatakan pendapat bahwasanya lam yusallim min amatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairaha, tidak ada yang masuk Islam daripada bibi-bibi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Sofiyah. Jadi tidak ada yang masuk Islam daripada istri-istri, daripada bibi-bibi baginda Nabi selain daripada Sofiyah. Wakila, dan ada yang mengatakan bal aslama. Pendapat lain mengatakan dia masuk Islam. Aidon, sebagaimana Urwah wa Atikah. Urwah Atikah ini juga bibinya baginda Nabi Muhammad. Jadi yang kedua Saniya Urwah, wasalisuha bibi Nabi yang ketiga Atikah. Fi islami hataini khilafun. Islamnya bibi baginda Nabi yang bernama Atikah dan Urwah ini masih diperselisihkan. Kama alam sebagaimana yang diketahui. Wa rabi'uha, dan bibi baginda Nabi Muhammad yang keempat Ummu Hakim, bernama Ummu Hakim. Wahia al-Baita, nama aslinya adalah Baita. Wa khamisuha, lalu bibi Nabi yang kelima adalah Barrah. Wa sadisuha, yang keenam Umaymah. Kalau setahu kita bibinya baginda Nabi Muhammad umumnya yang tahu cuma Sofiyah. Nah, padahal bibi baginda Nabi atau saudari perempuan daripada Abdullah itu ada 6. Wala khilafa fi adami islami hadhihi salasa al-akhirah, dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang ketiadaan Islam daripada 3 bibi Nabi yang terakhir. Berarti Baida, Barrah dan Umaymah ini memang belum masuk Islam. Wa hazil khamisa al-akhirah, sementara 5 bibi Nabi yang terakhir itu syaqiqati Abdillah. Berarti cuma Sofiyah yang saudara kandungnya Hamzah. Sementara yang lainnya mulai dari siapa tadi? Mulai dari Urwah, Atikah, Ummu Hakim, Barrah dan Umaymah itu saudara kandung
Syaqiqatin Abdillah, saudara kandung ayahnya baginda Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidatun, ada sebuah faedah li sayyidatina Aminah. Li sayyidatina Aminah. Ada sebuah faedah bahwasanya Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah ini siapa? Hah? Ibundanya baginda Nabi Muhammad. Itu salah satu akhwatin wa ukhtani, mempunyai 3 saudari perempuan, 3 saudara, salah satu ukhwah, jadi mempunyai 3 saudara. Wa ukhtani, dan 2 saudari perempuan. Fa akhwaluhu sallallahu alaihi wasallam, maka bibi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwal jamak dari khallah. Kalau khallah berarti saudara ibu, kalau amma tadi kan saudari ayah. Nah, kalau khallah berarti saudari ibu. Itu fa akhwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa khalatuhu khamsah, jadi ada 5. Wa qad nazamaha asy-syaikh Muhammad Al-Fadhali biqaulihi, sebagaimana yang telah dinazamkan. Jadi bibi-bibinya baginda Nabi Muhammad ini ditertulis pada manzumah yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali biqaulihi, dengan ucapan beliau, khallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallan Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu umairu abdul yafus laisa fihi dhair. Pamannya baginda Nabi Muhammad yang pertama Aswad, Umair, Abdul, Yafus, laisa fihi dhairun, yang mana pada diri mereka tidak ada kezaliman. Faridatun fakhitatun khallatun. Yafus, faridatun, fakhitatun ini adalah bibi-bibinya baginda Nabi Muhammad. Jadi bibi dari ibu. Wal kullu qabla bi'satihi qad matu, dan semuanya, semua paman dan bibinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari jalur ibu itu semuanya sebelum diutus baginda Nabi Muhammad sebagai rasul qad matu, mereka telah lebih dulu wafat, jadi belum menjumpai masa keislaman. Tanbih, warning. Qaulun nazim, adapun ucapan Sayyid Al-Marzuki, Hamzatu ammuhu, lafad Hamzah, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kaza amatuhu Sofiyatun zatu tiza. Hamzatu ammuhu di sini susunannya sebagai mubtada wa khabar. Dalam ilmu nahwunya tersusun dari mubtada dan khabar. Hamzah itu mubtada, ammuhu itu jadi khobarnya. Makanya dibaca rafa hamzatu. Wa qauluhu Abbas, adapun ucapan Sayyid Al-Marzuki wa Abbas kaza mubtada wa khabaru ai wa Abbas. Wa Abbas juga susunan mubtada dan khabar. Maksudnya ai wa Abbasun misluza. Jadi Abbas itu kaza sama seperti halnya Hamzah, juga termasuk pamannya Nabi. Ai mislu Hamzatin.
menyimpan kalimat mislu hamzatin sama seperti hamzah. Wa qauluhu ammatuhu, adapun ucapan Sayyid Al-Marzuki ammatuhu khabarun muqaddam adalah susunan khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu berarti khabar yang didahulukan. Wa qauluhu Sofiyah, sementara ucapan Sayyid Al-Marzuki Sofiyah itu menjadi mubtada, Sofiyatun zatuh tiza. Sofiyah menjadi mubtada, zatuh tiza menjadi mubtada yang diakhirkan. Jadi ammatuhu khobarnya yang didahulukan, Sofiyah itu mubtada yang diakhirkan. Wa yajuhu aksu, dan diperbolehkan sebaliknya. Dalam arti ammatu jadi mubtada, Sofiyah jadi khobar. Qauluhu zatuh tiza, adapun ucapan Sayyid Al-Marzuki zatuh tiza ay sahibatun iktidaun lillah wali rasuli. Maksudnya zatuh tiza ini maksudnya ay sahibatun, seorang perempuan iktidaun yang mengikuti atau yang patuh lillahi kepada Allah, wali rasulihi dan kepada utusan Allah. Aili anna Sofiyah, karena sesungguhnya Sofiyah muslimatun adalah seorang muslimah, itu telah masuk Islam. Bila khilafin fazatun birraf'in, fazatun birraf'i, lafaz zatun dibaca rafa, khabarun li mubtada, karena dia menjadi khabarnya mubtada mahzufin yang dibuang. Wa taqdiru, adapun takdir perkiraan bahasanya mubtada yang terbuang itu adalah hiya zatuh, iya adalah hiya, kalimat hiya. Hiya Sofiyah adalah zatuh, tidak seorang perempuan yang mengikuti atau yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wa yajuzu an-nasba, boleh juga lafaz zatuh tiza dibaca nasab, boleh zatah tiza boleh. Alal hal, karena menjadi hal min Sofiyah daripada lafaz Sofiyah. Suma'lam, lalu kemudian ketahuilah anna lafzu zatin, bahwa sesungguhnya lafaz zatin di sini indalat alas wasfiyah, bila menunjukkan makna sifat. Nahu, contohnya zatu jamali, jadi seorang wanita yang mempunyai kecantikan, atau wazatu hasanin, seorang perempuan yang mempunyai keanggunan. Kutibat bita, maka ditulis dengan menggunakan ta bila mempunyai makna, menyimpan makna sifat. Sofiyah adalah zatuh tiza, berarti menjadi sifatnya Sofiyah adalah seorang perempuan yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Li'annaha, karena zatun itu ismun, kalimah isim. Wal ismu la yulhiquhu alha al-fariqah bainal muzakkar wal muannas. Karena isim la yulhiquhu, tidaklah diperbolehkan menjumpainya al-hak yang membedakan antara muzakkar dan muannas. Nahwu zaidun, seperti halnya lafaz zaidun. Wala yulhiquhu al-hak, lafaz zaidun biasanya tidak dijumpai dengan menggunakan hak sifatnya. Walau alaman li muannas, meskipun dia menjadi asma alam yang menunjukkan makna alam, li muannas bagi muannas. Wa jaza kitabatuhu bilha, dan diperbolehkan menulisnya dengan menggunakan hak. Li'anna fiha, karena sesungguhnya di dalam lafaz zatun makna sifat, mengandung makna sifat. Fa al-sybaha al-mushtaqotati, al-mushtaqoti, karena dia menyerupakan kosakata, menyerupai dengan kalimat isim yang mempunyai kosakata banyak, seperti halnya nahwu qaimatun. Maksudnya boleh dibumbui tak marbuto, asalnya kan qaimun jadi qaimatun.
Kaza fil misbah sebagaimana keterangan di dalam Kasmus al-Misbah. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah adapun maqalah as-saminatu wal ishruna. Samanun, berapa samanun? 8. Wal ishrun 28. Makalah yang ke-28. An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qol, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zata yaumin, pada suatu hari, li iblis alaihi la'anah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bertanya dengan iblis. Ada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya dengan iblis. Kam ahba'uka min ummati. Wow. Oh iblis, ada berapa iko kawan-kawan kau? Ada berapa kekasih-kekasih? Ada berapa iko di antara umat-umatku yang kau senangi? Maksudnya macam itu. Ola ail iblis. Iblis pun menjawab, ahbai, kekasih-kekasihku atau orang-orang yang aku sukai daripada umatmu itu asyaratun, ada 10. Kira-kira kita ini masuk dalam kategori 10 ini dah. Asyaratun nafarin, ada 10 kelompok. Awaluhum, yang pertama dari 10 adalah al-imamul jair, seorang pemimpin yang zalim, kawannya iblis. Ai zalimi, jair itu maknanya sama dengan zalim. Zalim kepada siapa? Li ra'iyatihi, kepada rakyatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man, barang siapa, da'a, yang mendoakan, li zalimin, bagi orang yang zalim, bagi seorang pemimpin yang zalim, bil baqai, agar supaya langgeng. Maksudnya apa? Ada seorang pemimpin zalim, sudah tahu dia itu adalah seorang pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Sowan dengan siapa? Dengan kiai, dengan ustaz. Sementara si ustaz atau kiai ini tahu bahwasanya seorang pemimpin ini tadi, entah dia pejabat, entah itu anggota dewan, apa ya, dia tahu bahwasanya si pemimpin ini adalah orang yang zalim. Kok didoakan bil baqai, agar supaya langgeng, dalam arti supaya jabatannya terus selalu terus menjabat. Faqad ahabba, maka orang yang mendoakan seorang yang zalim ini tadi, seorang pemimpin zalim ini, sama baik dia telah faqad ahabba, menyukai, ayyusa Allah fi ardihi, sama halnya dia membenarkan atau rela ya Allah itu didurhakai di buminya. Bumi Allah itu didurhakai olehnya. Sama baik dia setuju ya, bumi Allah itu digunakan untuk durhaka kepada Allah. Anak mau didoa langgeng tadi, moga-moga jabatannya ini terus menerus. Kalau baca jangan 1 periode, 2 periode, bila perlu terusnya.
Lalu yang kedua kawannya iblis wal mutakabbiru, orang yang sombong. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda yusyaru al mutakabbiruna yaumal qiyamah. Orang-orang yang sombong ini akan dikumpulkan yaumal qiyamah, di hari kiamat, amsalaz zurri, dikumpulkan seperti zur ini atau yang katakan semut yang sangat kecil atau benda hitam legem tapi sangat-sangat kecil. Fi suwarin rijal, yang mana debu-debu ini tadi dikumpulkan, digambarkan ke seorang gayangannya seperti halnya seorang laki-laki yaghsyahumuzul, yang diselimuti oleh kehinaan. Min kulli makanin, di setiap tempat mana saja, yusakuna, ia akan digiring, ila sijnin fi jahannaman, menuju penjara yang ada di neraka jahanam. Yusamma, dan diberi nama bulus, namanya bulus. Yusqauna, dia akan diberi minuman min usoroti ahlinnar, dari nanti akan diberi minuman dari nanahnya penghuni neraka, minuman yang terbuat dari nanahnya penghuni neraka. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Wal ghaniyu, lalu kemudian kawannya iblis, ghani, orang kaya, allazi la yubali min aina yuktasabu alma, orang kaya yang mana dia tidak peduli dari mana harta dia dapat. Wa fi maza yunfik, dan dari mana dan kemana hartanya dia belanjakan. Dari mana dapat dan dibelanjakan kemana dia tidak peduli. Entah itu dari korupsi, ya, dia tidak peduli, pokoknya hantam kromo. Orang kaya yang tidak peduli asal usul dapat duitnya dari mana, dan dia pun tidak peduli nak kemana duit itu dibelanjakannya. Pokok dapat duit digunakan untuk maksiat. Dapat duit tadi haram digunakan juga untuk perkara yang haram. Wal alim, orang alim juga kena ini, orang yang berilmu. Allazi saddaqa al-amir ala jawri, orang alim, orang yang berilmu yang membenarkan pemimpin atas kezolimannya. Pemimpin yang zolim dibenarkan oleh orang yang berilmu. Ini juga kawannya syaitan. Ruwiyah diriwayatkan bahwasanya Annabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa abta bi ghairi ilmin, barang siapa yang berfatwa dengan tanpa ilmu, la'anathu malaikatun samai wal ard, maka malaikat yang ada di langit maupun di bumi akan melaknatinya. Sekarang kan musim yang macam ini, dia berilmu tapi tanpa ada dasar, berfatwa di sosial media.
Banyak itu, apalagi yang mu'alaf terus masuk Islam terus jadi dapat panggung di netizen sehingga dia berani berfatwa padahal tidak pernah belajar kitab kuning, berani fatwa menurut logika dan retorikanya. Barang siapa yang berfatwa dengan tanpa ilmu, maka malaikat akan melanatinya, baik yang malaikat yang ada di langit maupun di bumi. Rawahu Ibnu Asakir. Lalu kemudian watajiru al-khain, seorang pedagang yang khianat, baik fil mikyal, dalam takaran, awil mizan maupun timbangan. Di lab misal ke Lukman di kongkon ngeliat, Kak aku pengen sepatu yang ini sambu yang ukuran 42, tak taunya pas dijingok barangnya tak kati yang ukuran 42, tapi memang ada positif sambu nih tadi, akan tetapi yang ada ukuran 39 dikirimlah yang 39. Orang yang berkhianat baik dalam ukuran maupun timbangan, wa fi ghairi zalika atau selainnya. Wal muhtakiru, wal muhtakir ini apa bahasanya nih, apa ya, orang yang suka menimbun. Menimbun apa? Makanan pokok, menimbun bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Biayashtaria, semisal dia membeli al-quta, makanan pokok yang biasa dipakai atau diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Wa ma yu'ayyinu alaihi, dan barang-barang yang memang di situ masih mempunyai hubungan dengan makanan pokok tadi, seperti kalahmi di sini contohnya seperti daging. Waqtal ghalai, yang mana di waktu dia mahal, fayahbisuhu, fayahbisuhu, disimpannya. Fayahbisuhu, dia menyimpannya, diyubi'ahu, agar supaya barang ini tadi yang disimpannya atau ditimbunnya ini tadi bi'agla, liyubi'ahu bi'agla, agar bisa dijual dengan harga yang mahal. Min zalika waqta ishtidadi hajatin nas, ketika di mana manusia itu sangat-sangat membutuhkannya atau sangat-sangat memerlukannya. Contoh dulu pecah apa? Minyak. Dikumpul ke, dibeli di saat murah, dikumpul ke, disimpan, timbun, tiba langka baru dikeluarkan. Akan tetapi dikeluarkan dengan harga yang mahal. Nah barangnya langka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ihtakara, yang menyimpan, menimbun, ta'aman, ya makanan, arba'ina yauman, selama 40 hari, faqad bari'a minallah wa bari'a Allahu minhu, maka sesungguhnya dia telah terlepas dari Allah dan Allah pun melepaskan dirinya. Jadi tidak kata hubungan antara dia dengan Allah. Faqala alaihi salatu wasallam, man ihtakara, barang siapa yang menimbun alal muslimina, atas orang-orang Islam, ta'amahu, menimbun makanan yang memang dibutuhkan oleh orang-orang Islam, darabahullahu bil juzam, maka Allah akan menjadikan ia bil juzam, kena penyakit apa? Lepra. Kalau bahasa kita sekarang ini apa? Penyakit apa yang merontok ke badan ini? Cing manis sih? Yang lebihnya cak itu. Dulunya berarti galak nyimpen apa?
makanan pokok, kayak di saat ada butuh dijual mahal. Kalau tidak macam itu, wal aflas, maka dia akan mendapatkan azab berupa kebangkrutan. Lalu kemudian selanjutnya wazani, orang yang berzina termasuk kawannya iblis. Ruwiyah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam iyyakum wazina, takutlah kalian dengan zina, fa inna fihi arba'u khisal, karena dalam perbuatan zina terdapat 4 keburukan. Yang pertama apa? Yuzhibu al-baha minal wajhi, akan dihilangkan pada wajahnya al-baha, apa? Aura wajahnya itu dihilangkan. Keceriaan wajahnya dihilangkan. Meskipun rainya glowing tapi dipandang tak lemak. Itu bagi wong yang dino. Wa yaqta'u arrizqa, dan rizkinya akan terputus. Wa yuskhita ar-rahman, dan Allah sangat membencinya. Wa yastaujibu al-khuluda finnar, dan dia berhak masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Rawahu at-Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Wa akilur riba, lalu yang selanjutnya pemakan riba. Wa roda telah datang fil hadis, di dalam sebuah hadis, annahu inna akilar riba, sesungguhnya orang yang memakan harta riba yu'azzabu, akan disiksa. Min hini yamut ila yaumil qiyamah, mulai dari dia mati sampai hari kiamat, bisabahati, bisabahati dia akan disiksa berenang di laut ahmar yang berwarna merah, misladam, yang merahnya sama seperti darah. Wa annahu yulqamu al-hijarah, dan dia bakal disuapi, yulqami disuapi dengan batu. Ulama ulqima hajron, dan tiap kali dia disuap dengan batu, sabbahabi, dia akan berenang dengan batu tersebut. Summa ada, lalu kemudian kembali lagi, fagiron, kemudian dia kembali lagi dengan keadaan fagiron pahu. Fagiron pahu kembali apa? Mangap terus disuapi batu. Fagiron pahu. Fayul qaumu akhirun. Kemudian dia pun disuapi lagi dengan batu. Wahagaza ilal ba's. Dan seperti itulah nantinya sampai hari kebangkitan. Jadi dia kaget, disiksa mulai dia dari mati sampai hari kiamat, seperti hal dianya, yaitu berenang di laut merah yang seperti darah. Tiap kali berenang dia akan disuapi dengan batu. Setelah berenang naik, yang disuapi lagi batu. Terus itulah sampai hari kiamat. Wa qala Qatadah anna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Berkata Imam Qatadah bahwasanya pemakan riba akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila. Wal bakhil, lalu kemudian orang yang pelit,
kawannya iblis orang yang pelit. Allazi la yubali min aina yujma'ul mal. Dia tidak peduli dari mana dia kumpulkan hartanya. Qala Rasulullah sallallahu ma talifa malun fi barin wala bahrin. Tidak akan musnah harta baik di darat maupun di laut illa biman izzakat, kecuali bisa rusak, bisa sirna, bisa musnah dengan cara dia tidak mau berzakat. Wasyaribul khamri, lalu kemudian peminum khamar al-mudminu alaiha, peminum khamar yang mudminu alaiha ini maksudnya apa? Berulang-ulang, terus menerus, canduan. Ruya diriwayatkan anna sallallahu alaihi wasallam qala man barang siapa syariba yang meminum khamran khamar kharaja nurul iman, maka akan keluar cahaya iman min jaufihi dari perutnya. Rawahu At-Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Itulah 10 orang yang menjadi kawannya iblis. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.